Dan Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pernyataan merespons dugaan pelanggaran etik dan disiplin oleh tenaga medis yakni dokter yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Salah satu yang dibahas dalam jumpa pers kali ini ialah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menyikapi maraknya kasus yang melibatkan dokter PPDS, Menkes bilang perlu ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan dokter spesialis. Selain Menteri Kesehatan, jumpa pers juga dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, lalu Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, hingga Rektor Universitas Padjadjaran. Spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kasus kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan alarm untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Sejumlah langkah koordinasi berbagai bidang perlu dilakukan untuk mendapatkan sistem pendidikan yang bermartabat. Mencederai rasa keadilan, martabat kemanusiaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran, serta rumah sakit sebagai tempat belajar dan memberikan pelayanan. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, kami bersama-sama dengan Bapak Menteri Kesehatan tadi tentu menyatakan sikap tegas, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, lebih dalam ruang pendidikan dan layanan kesehatan. Kekerasan apapun bentuknya, tentu kita harus tindak tegas, baik secara akademik, secara administratif, maupun secara hukum. Kita tidak boleh memandang kasus ini sebagai peristiwa individual semata. Tadi Pak Menkes juga sudah menyampaikan beberapa kasus-kasus lainnya, melainkan juga tentu sebagai alarm atas perlunya evaluasi dalam sistem pendidikan profesi kedokteran kita. Selanjutnya kami tentu mengapresiasi langkah cepat Universitas Padjadjaran, Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta seluruh jajarannya